Hi guys, English subtitles are now available on my videos. Please check out and enjoy. They tried to get rid of me. They failed. The rules have changed. Trust no one. I'm not a pawn. I'm here to break the game. Halo semuanya, kembali lagi sama gue Entruff. Jadi di video kali ini kita ngebahas tentang 10 tips dasar cara menggunakan Pathfinder. Jadi banyak banget ini teman-teman yang memang udah request Pathfinder terus ya. Cuman karena memang gue belum pede sebelumnya, jadi gue nggak berani ngegunain Pathfinder gitu ya. Oke, Pathfinder itu yang pertama-tama dulu ya. Ini bukan tips ya. Jadi Pathfinder itu adalah legend yang karakternya itu termasuk ukurannya large ya, besar ya. Jadi dia, Gibi sama Caustic itu termasuk dalam legend yang ukurannya besar. Nah, oleh karena itu dia tuh bener-bener tinggi banget. Dan kalau misalnya kalian pakai Pathfinder itu, saran gue kalian sering-sering jongkok. Karena kalau misalnya dia berdiri, dia tuh bener-bener tinggi banget ya gitu ya. Kayak wah, kayak raksasa lah gitu. Tapi kalau misalnya dia jongkok, dia bener-bener kayak cut gitu, kayak mencit banget gitu ya. Terus juga Pathfinder itu karena dia ukurannya besar dan dia tuh gak punya fortified kayak Gibi sama Caustic ya. Contoh nih misalnya nih Gibi ya. Gibi itu kan dia termasuk dalam legend fortified yang artinya dia akan lebih keras gitu ya. Maksudnya damage yang diterima itu udah dikurangin 15% gitu ya. Gibi sama Caustic ya, dia sama-sama fortified. Tapi kalau Pathfinder itu dia nggak punya. Kenapa? Karena dia legend recon. Kalau misalnya lu pakai Pathfinder itu, lu harus bener-bener bisa nguasain semua movement ini dulu supaya lu bisa jago main Pathfinder. Kenapa? Karena kalau misalnya lu nggak bisa movement, lu nggak lincah, lu gampang banget ditembak sama musuh. Karena karakternya besar, terus nggak ada reduce damage kayak Gibi sama Caustic tuh, ya kan? Jadi dia bisa dibilang kayak gampang banget lah mati gitu, cepet banget gitu matinya. Nah terus juga karena dia legend recon, otomatis dia bisa ngegunain Survivican gitu ya. Kita akan bahas dulu mulai dari pasifnya ya. Yang pertama pasifnya adalah Insider Knowledge, yang artinya dia bisa nge-scan zona berikutnya. Dan juga setiap kali nge-scan itu, di sini ditulis nih, each scan reduces the cooldown of zipline gun. Tapi kan kita nggak tahu nih berapa detik tuh yang dikurangin gitu dari cooldown dari zipline. Jadi setiap kali kalian nge-scan pakai survey beacon, ulti kalian itu bakal di-reduce cooldownnya sebanyak 10 detik. Jadi nih contoh dia awalnya 120 detik gitu kan. Nah dia pakai sekali dia jadi 110, pakai lagi jadi 100, pakai lagi jadi 90, pakai lagi jadi 80 gitu. Jadi maksimal tuh 4 kali pakai survey beacon dan kalian bisa ngurangin cooldownnya itu sampai 80 detik gitu maksimal. Yang berikutnya ini ada grapple ya. Grapple itu adalah benar-benar salah satu alasan kenapa semua orang pakai Pathfinder gitu ya. Pertama karena itu kelihatannya keren. Kedua karena ini benar-benar fleksibel banget. Jadi bisa dibilang dia kayak jump padnya Octane tapi dia sendirian gitu ya. Dan kalau misalnya Octane itu kan cooldownnya lumayan lama tuh gitu ya, hampir 2 menit. Tapi kalau misalkan grapple itu kan dia cuma 10 sampai 30 detik. Jadi bisa dibilang kayak cooldownnya jauh lebih cepat, efeknya kurang lebih sama gitu ya. Ada tulisannya 10 sampai 30 detik yang artinya apa? Semakin dekat jarak horizontal kita, itu cooldownnya akan semakin singkat. Tapi semakin jauh mentalan grapple kita, itu dia akan semakin lama gitu ya. Contoh nih misalkan gue grapple-nya gue pakai cuma deket doang gitu ya. Jarak horizontalnya misalkan katakanlah 10 meter gitu ya. Dia cooldownnya cepet tuh, mungkin cuma 10 detikan gitu ya. Tapi kalau misalnya kita pakai yang bener-bener kita pentalin jauh banget, otomatis grapple-nya dia pun cooldownnya juga makin lama. Mungkin bisa sampai 25, 26 atau bahkan maksimalnya sampai 30 detikan gitu ya. Untuk ultinya sendiri, yang semua orang tahu ya. Jadi ultinya adalah kita bisa bikin zipline, kita bisa bikin kayak semacam kabel gitu ya yang kita bisa gunain untuk pergi dari suatu tempat ke tempat yang lainnya gitu ya. Jadi misalnya kita dari bawah, kita mau pergi ke ujung tebing atas, itu dia bisa pakai zipline. Oke, berikutnya kita langsung masuk ke tipsnya dan sekarang masuk ke mode firing range dulu ya. Tips yang pertama adalah grapple itu jaraknya ya. Jadi jarak kita bisa nge-grapple ini kurang lebih sekitar 28 meteran ya. Kalau kita lihat di sini ya, kita lihat nih tuh 28 meteran lah kurang lebih. Oke? Nah kalau misalkan kalian nyadar setiap kali kalian pakai Pathfinder, ini juga banyak teman-teman yang baru belajar main Apex Mobile tuh nanya, oh kok lu bisa di tengah-tengah crosshair ini ada semacam kayak crosshair tambahan sih? Ini sebenarnya bukan crosshair tambahan ya, alias ini adalah alat bantu supaya kita tuh bisa nentuin kita tuh mau nge-grapple kemana gitu. Kurang lebih kayak gitu. Oke?
Itu yang pertama ya. Jadi inget-inget aja 28 meter ya. Jadi kan kadang kita juga, gue sih masih sering kayak ngeraba-raba juga gitu. Gue bisa ke grapple kemana sih sebenarnya gitu kan? Kayak kok gue cari-cari nih nggak muncul-muncul nih tuh. Wah, cari-cari tuh. Nah, itu jadi kita baru bisa grapple nih di sini gitu ya. Kurang lebih kayak gitu. Tips yang kedua, kalau misalkan kalian nyadar, ya ini gue juga baru belajar sebenarnya. Jadi gue langsung share ke kalian. Kadang ya kalau misalkan kita pakai grapple kok talinya suka putus sih. Sebenarnya ada dua hal yang bikin talinya itu bisa putus. Yang pertama adalah ketika kita grapple-nya itu ngelewatin suatu hambatan gitu di tengah jalan. Pokoknya di tengah-tengah kabelnya itu nggak boleh kena apapun. Nah, contoh nih kayak gini nih. Nah, ini ya. Nah, kita ulang lagi ya, kita coba cari lagi ya. Usahain kita punya tali ini nih ya, tali yang kuning ini nih. Nah, itu kita nggak boleh nyangkut ke manapun. Nah, kalau misalnya kita nyangkut, nah dia putus nih, kayak gini nih. Contoh ya. Nah, tuh lah tuh. Kita nggak boleh nyangkut tali. Jadi usahain bener-bener kita nggak ada apapun, ya, nggak ada apapun yang memungkinkan talinya itu akan putus di tengah jalan gitu. Karena kalau misalnya putus di tengah jalan, udahlah kurang lebih kita matilah pakai Pathfinder. Jadi Pathfinder itu kalau lu jago banget mainin grapple-nya, lu bisa nggak mati-mati. Dia nggak kayak Fate ya, yang bisa flashback, Wraith ya, yang cuma tinggal pencet tombol Void aja dia langsung ngilang gitu ya. Kalau Pathfinder ini dia mesti tryhard gitu untuk bisa kabur dari kepungan musuh gitu kurang lebih. Yang kedua, talinya itu putus kalau kameranya kita lebih dari 90 derajat. Ya, jadi dari sini ke sini, ini 90 derajat. Kalau misalnya kita terlalu jauh kayak gini, oh dia putus. Oke. Ya, jadi usahain kameranya itu kayak gini nih. Oh. Oke. Karena kalau misalnya kita terlalu gini, dia putus. Oh, lihat tuh. Ya. Oh, dia nggak boleh. Oke, ilustrasi kayak gini guys. Jadi ini kan 90 derajat nih. Ya, jadi ini 90 derajat. Jadi usahain kalau pakai Pathfinder itu jangan sampai 90 derajat. Jadi kurang lebih kayak gini nih, begini nih. Ini arah kameranya kayak gini nih. Nah, ini masih aman gitu ya. Jadi usahain maksimalnya tuh sampai sini nih. Karena kalau lebih dari itu takutnya putus talinya. Kalau misalnya talinya putus, game over buat Pathfinder. Tips yang ketiga, arah grapple itu berdasarkan arah kamera kita. Jadi kalau misalkan kita pengen misalkan nih grapple kita muterin ke sana gitu ya. Jadi kita gini caranya. Segini, terus kita mainin kameranya. Ya, ulang ya. Entah. Oh. Oke. Misalnya kita mau ke depan doang, lurus doang. Gampang, lurusin aja. Oh. Kita juga bisa muter sebenarnya sih. Ini, puterin. Pelan-pelan. Gitu. Jadi kuncinya itu juga ada di ADS kalian ya. Mainin kamera kalian sama analognya. Contoh lagi. Set. Oh. Ya. Lengkap ya. Jadi kita arahin kameranya sesuai dengan arah kemana grapple kita bakalan mendarat gitu kurang lebih. Sekali lagi. Oh, gitu. Nah jadi arahin pelan-pelan kuncinya. Kuncinya adalah arahin pelan-pelan. Oke. Gitu. Oke, itu adalah tips yang ketiga. Tips yang keempat, cooldownnya itu kan 10 detik sampai 30 detik itu tergantung, tadi udah gue jelasin ya, itu tergantung dari dekat atau jauhnya jarak penggunaan grapple ya. Oke, kalau misalnya kita cuma kayak gini doang. Oh, 13 detik. Jadi jaraknya berapa nih kurang lebih nih? Ya. Tuh, 18 meter 13 detik ya. Tapi kalau misalkan dia jauh ya, contoh misalkan jauh tuh sampai mana ya? Begini. Oh, 18 detik ya. Jadi makin jauh, makin lama cooldownnya ya. Itu orang harus diingat. Oh, 22 detik gitu ya. Jadi dia tergantung dari jarak horizontalnya. Makin jauh makin lama cooldownnya. Yang kelima itu adalah grapple itu bisa kita lepas kalau arah grapple-nya udah sesuai gitu ya. Contoh kayak gini nih. Contoh kita kayak gini ya. Contoh kita gini, kita bisa cancel. Oh, cancel. Contoh misalnya kita mau ngibulin orang ya. Misalnya kita lagi bayar sama orang, tok kita mau ini tok lempar. Gitu ya. Jadi kita bisa apa ya? Bisa ngegocek lah kurang lebih kayak gitu. Contoh lagi. Tok, cancel. Tok. Ya. Cancel ya. Jadi kalau kita udah sesuai, kita bisa gagalin. Tok, cancel. Udah. Jadi kita batalin lah karena kan grapple kadang tuh bikin kita tuh bisa muter-muter gitu ya. Oh, bisa bikin muter-muter kayak gini tuh. Ya kan? Ini bisa kita cancel. Nanti kalau misalnya kalian mau tahu caranya gimana kayak tadi, ini akan gue ajarin di minggu depan gitu ya. Karena untuk minggu ini dan minggu depan temanya akan Pathfinder ya. Banyak konten-konten Pathfinder juga, ranked. Gue akan upload juga. Sama tipsnya akan gue upload minggu depan supaya kita belajarnya satu-satu gitu ya, pelan-pelan gitu ya. Supaya masuk otak ya. Tips yang keenam ya. Ultinya itu kan bikin zipline ya. Dan ultinya ini ya,
ngasih suara zipline dan gampang banget buat ketahuan sama musuh. Ya, jadi harus hati-hati supaya nggak di satu klip sama musuh nih. Contoh misalnya kita rotasi, udah tahu musuh di sini. Kita nekat zipline, udah kita pasti mati. Oh, udah pasti mati nih. Dah dead udah. Jadi kita benar-benar harus pastiin tempat yang kita tuju bakal aman dulu, baru kita keluarin zipline-nya. Karena ini berisik banget nih suara zipline. Jarak sekitar 30 meter, 30-50 meter aja orang bisa denger kok. Tips yang ketujuh, ultinya itu bisa di recharge ya dengan cara ngegunain survey beacon. Jadi misalkan kalian nih pakai ulti, tak, ntar mana? Ah nih ya. Ini kan cooldown nih. Kalau misalnya kalian nemu survey beacon, itu akan otomatis zipline itu jadi bisa digunain lagi, ya gitu ya. Jadi maksudnya adalah kalau bisa biasain dulu pakai ultinya, baru kalian pakai survey beacon, supaya kalian bisa dapat zipline gratis itu. Toh juga kan setelah dia selesai kita pakai, cooldownnya langsung ke restore gitu, langsung kayak balik lagi gitu. Kita bisa pakai lagi gitu ketika kita selesai pakai survey beacon gitu. Jadi biasain kita pasang zipline dulu, oke? Oke, tips yang ke-8 ya. Kita masih topiknya itu tentang ngebahas tentang ultinya ya, tentang zipline ini ya. Nah, seperti yang kita tahu di zipline itu kan ada banyak banget movement yang bisa kita lakuin sebenarnya. Contoh ya, misalkan kayak gini nih. Ya, contoh. Gitu ya. Kita bisa kayak gini. Nah. Kita bisa kayak gini. Ya, ini nanti akan gue ajarin minggu depan cari gimana. Ya, ini juga bisa juga kayak gini. Ya, supaya ini kita susah dihit sama musuh. Ini akan gue upload minggu depan ya. Jadi semua movement ya, semua teknik yang ada di zipline itu kita bisa kita pakai di zipline-nya Pathfinder. Ya, kayak gini. Ya. Ini juga bisa kita pakai ya. Jadi intinya adalah kalau misalnya kalian pakai Pathfinder, usahain saran gue itu kalian bisa semua movement dulu nih di Apex Mobile gitu ya. Karena bener-bener semua skillnya itu membutuhkan skill mekanik yang tinggi gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian masih baru-baru belajar main, Pathfinder menurut gue kurang tepat gitu buat kalian. Oke? Tips yang ke-9 ya, ultinya itu yang namanya zipline gun ini ya. Ini max distance ya, maksudnya alias jaraknya itu maksimal 200 meter. Ya, 200 meter nih. Ini kan baru 115 meter nih. Sebenarnya kalau memungkinkan ini dia bisa sampai 200 nih. Sebenarnya. Ya, tuh. Udah berapa nih? Udah 150 bayangin tuh. Ya. Tuh lihat tuh. Ya, kita benar-benar bisa kita apa ya, bisa sekreatif mungkin lah kurang lebih. Oh, kita bisa bikin di sini. Oh. Ya, jadi ini maksimal 200 meter ya. Kalau misalnya kalian nemu tempat di Kings Canyon yang memungkinkan untuk pasang zipline sejauh 200 meter, kasih tau gue guys. Karena so far gue belum nemu juga nih. Yang baru gue tes itu palingan 150 meteran lah kurang lebih gitu ya. Jadi ini bener-bener jauh banget dan efektif banget buat tim kita tuh supaya kita tuh bisa rotasi gitu. Daripada cuma pakai jump padnya Octane itu kan paling berapa meter lah gitu ya. Nggak nyampe 100 meter. Tapi kalau misalnya ultinya Pathfinder ya, kita bener-bener bisa cepet banget pindah lokasi dari satu tempat ke tempat yang lain. Dan kita bisa pakai ini untuk naik ke high ground. Contoh nih, kita mau naik high ground sini, yang tower. Ya. Kalau misalkan kita nggak punya ulti, ya kita kan harus jalan dulu ke sini, ya. Baru teng pakai jump pad. Naik jump pad ke sana. Lama banget. Tapi kalau misalkan kita pakai Pathfinder, nggak usah cuy. Kita cuma tinggal naik zipline-nya aja. Ya. Tuh. Enak kan? Cepet banget ini. Gak makan waktu ya. Walaupun memang sih sebenarnya ultinya ini pun juga bisa jadi bumerang juga karena menarik perhatian lah gitu ya. Bayangin aja ada 3 orang gitu rotasi pakai zipline. Tips yang ke-10 ya, ini tips yang terakhir. Jadi zipline itu kan bisa dipakai juga sama musuh ya. Jadi bener-bener kalau misalkan kalian kalau bisa tuh usahain pasanglah di tempat yang susah digapai nih, supaya nggak jadi bumerang buat kita gitu ya. Jadi misalkan nih kalian pergi dari sini ke sana misalkan ya. Oke, terus waktu kalian di high ground ya, kalian asik nembakin musuh, gitu nembakin musuh. Tapi kalian pasang di tempat open nih. Kalau misalnya kalian pasang di tempat open, tandanya apa? Tandanya adalah semua orang bisa naik nih. Orang turun dari goa, kucuk, naik. Bokongin kalian nih. Udah kalian kena backstep dah. Kena sandwich lah. Gitu ya. Jadi di depan kena tembak, di belakang juga kena tembak. Nah ini adalah makanya menurut gua kalau misalnya kalian pakai ulti, usahain jangan ngasal pakai ultinya gitu ya. Jadi usahain taruhlah di tempat-tempat yang memang orang butuh effort lah setidaknya gitu ya untuk pakai ultinya gitu ya, untuk pakai zipline kalian karena kan semua orang bisa pakai gitu. Oke, jadi gitu aja untuk 10 tips dari gua ya cara menggunakan Pathfinder. Untuk yang master itu seperti biasa akan gua upload minggu depan karena gua juga masih ngulik-ngulik, masih belajar
belajar, masih gue pilah-pilah gimana sih cara terbaik untuk menyampaikan suatu tutorial gitu supaya kalian juga gampang gitu nerimanya. Jadi gitu aja untuk video tutorial ya, dan kita akan langsung masuk ke video gameplaynya nih supaya kalian terbayang gitu kayak kira-kira pakai Pathfinder tuh kayak gimana sih gitu. Terima kasih semuanya sudah nonton sampai habis, dan kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Bye bye. Anjir. Ya, itu mah bukan kena mental. Ada orang, Cok. Dia turun di bagian sana. Keluar. Dari mana dia? Ke bagian luar, Rhapsody coming at Jelas, you. suara lu gak jelas. Because every blood sport deserves a killer Oh, soundtrack. rumah kecil itu. Good luck surviving this beat, sweetie. Udah niat ngasih lootingan anjir nih. Orang gila ini. Namanya nama Jepang. Anjir, aku kali 3 gak bisa. Boleh juga loh. Di sini nih. Oh, temen aja. Depan gue, Sep. Temennya terbang ke ini, water treatment. Iya. Biar aku bahasa apa lagi? Ajar. Buka semua yang step. Ada. Temennya kabur lagi anjir. Parah anjir, kabur-kaburan, Cok. Oh, perang nih, depan gua. Itu placement katanya, placement. Dua tim aja deh. Terus tuh ada di plate tuh apa plate di sini? Tempat dua. Buset, terlalu banget. Dan gue caustic ya. Tolong. Wah, sumpah dia malah kabur-kabur, cowok. Gimana bawa lo? Satu. Apaan sih gua nge-lag? Ini apaan? Wah, nggak jelas. Satu turun ya, PT. Ajar. Maju terus, pantang mundur. Yaw. Ih, gua udah mundur anjir, masih nyangkut. Nggak jelas. Gulas guys. Gua Phoenix, Burger. biar hemat.
Lah ada yang sampai revive coy. Kok masih kenok dia? Oh mungkin dia sampai revive. Atas kanan lu gila. Oke, kita kan mengikuti Depan gua nih. kiri. Kiri ke batu. Kamu harus mundur terus, pantang maju. Nah, Depan gua orang gila. apa? Bisa guys. Kiri juga ada. Lama. Zat lu enak bener ya hidup lu dia tadi Zat gua kiri ya. Enggak, aku tuh bukan Tuhan. Depan gua. Orang yang suka memaafkan. Dua orang. Ya, bot itu. Bot orang gila. Nah, gua ada orang tuh. Gua muter. Mana dia? Mantap. Habis kan? Habis. Udah ke tempatku sini. Aku tadi lihat orang dulu. Oh, bisa dibuat sih. Mau kemana, Dek? Mau jadi buat anjir kalinya. Kiri juga ada. Kiri. Anjir, klub ANC cowok. Mana tuh kita itu? Mau aku aja bang mainnya bang, aku nggak galak bang. Aku sih yes. Allah Akbar. Wah anjir gila sih gila. Kaget gua anjir, kaget gua. Nah, ini banyak banget nih ya dari setiap season tuh orang selalu ngeluh, "Bang, gue gak punya teman mabar, Bang. Makanya rank gue stuck di platinum, Bang. Bang, lu enak sih, Bang. Lu ada partian makin predator." Nah, ini banyak banget nih gue denger kayak bisikan-bisikan gue kayak gitu tuh. Makanya kalian ya buruan join aja langsung ke Discord officialnya EA Indonesia Apex Legends Mobile nih guys ya. Karena di sini banyak banget nih ya orang-orang yang nyari teman mabar nih. Contoh kayak gini nih ya, di hashtag cari slot mabar nih ya di channelnya. Cari aja nih. Min 1 FVP Diamond, min 1 FVP Pet Party Diamond, min 2 FVP Diamond Open Mix. Ini banyak banget nih ya. Jadi kalau misalnya kalian pengen cari teman mabar dan bingung mau cari teman mabar di mana, langsung aja buruan join di Discordnya aja nih ya. Langsung linknya akan gue taruh di description atau kalian bisa langsung aja nih ya, gue taruh di sini juga linknya nih. Semoga teman-teman bisa ketemu gue di Rank Predator dan hati-hati aja guys kalau ketemu gue. Seperti biasa, gue akan selalu ngingetin kalian nih untuk
selalu menjaga positive play guys ya. Karena gue pengen banget nih komunitas Apex Mobile Indonesia ya untuk bisa ngebangun komunitas ini bareng-bareng nih ya, antara pro player dan juga orang baru belajar main dan juga untuk casual player. Untuk kita tuh semua bisa menjaga komunitas ini supaya tetap positif gitu, dengan cara nggak toxic, terus juga main sama siapapun, jangan pernah menghina orang gitu ya. Kalau misalnya mau adu bacot ya terserah lah gitu ya teman, jangan sampai berlebihan lah ya, supaya game ini nggak ada dramanya dan kita bisa enjoy dan bisa cari teman sebanyak-banyaknya dengan main Apex Mobile bareng-bareng. Jadi gitu aja, dan kita ketemu lagi di video-video selanjutnya ya. Bye bye. They tried to get rid of me. They failed. The rules have changed. Trust no one. I'm not a pawn. I'm here to break the game.